Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut. Pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat diberikan dalam kotak persembahan yang ada di depan gereja. Yang kedua, sesuai dengan arahan Sinode GKI Ngurah akan melaksanakan ibadah secara online hingga tanggal 31 Mei 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Mohon dukungan doa dari jemaat dan semoga virus corona cepat berlalu. Empat, ibadah Minggu 10 Mei dilayani oleh Penatua Seta Dahana. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu dari KJ 14 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dialah sumber pertolongan kita dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup yang penuh tantangan adalah takdir yang harus kita alami dan hadapi selama kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dalam prosesnya banyak orang yang kemudian mengalami putus asa, bahkan tidak sanggup untuk menghadapi banyaknya rintangan atau tantangan, sehingga manusia pun terjatuh di dalam prosesnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini hendaknya akan mengingatkan kita dan mengajar untuk memiliki sebuah sikap yang berani. Karena kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu memberikan berkat dan pertolongan. Mari kita sambut di dalam NKB 196 bait yang pertama, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung
Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita mungkin kita telah melakukan banyak kesalahan, baik kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik hal tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi kita juga mungkin melakukan perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan kecewa. Dan sekarang saat ini adalah kesempatan bagi kita semua, buat saya, buat Bapak Ibu, untuk mengakui segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan, memberikan diri secara jujur dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita mengaku dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hidup kami sungguh tidak sempurna. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau senangi, tetapi kami terus mengulanginya. Ampuni kami ya Tuhan. Buatlah kami supaya bisa layak dan datang ke hadapan-Mu. Tahirkan kami kembali dari segala noda-noda keberdosaan. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari bisikan-bisikan jahat. Tetapi dekatkanlah kami dengan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 33, suaramu kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah, Ia yang mau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dituliskan dalam Yesaya 41 ayat 43. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Seluruhnya hati dan perbuatan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kini tibalah saatnya kita mendengarkan firman dan sabda Allah. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, sungguh bagimu kuserahkan hidup kami. Seluruh hidup kami benar-benar kami berikan. Karena kami mengetahui apapun yang kami miliki itu hanya berasal daripada Engkau. Engkau yang berhak memberi, tetapi juga Engkau yang berhak untuk mengambil. Tuhan, di dalam sekarang ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam dunia, selalu membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Membutuhkan kasih sayang, membutuhkan arahan, sehingga kami mampu berjalan di dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan hambatan. Ajar kami ya Tuhan melalui kata-kata dan firman. Karena firman-Mu itulah pelita dan terang di dalam mengarungi hidup dunia. Pakailah mulut dari bibir hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini ya Tuhan. Sehingga umat Tuhan bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama hingga yang ke-14. Injil Yohanes yang ke-14, pasal 14, ayat pertama hingga yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keberanian yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat kita takuti. Maksud dari pepatah ini adalah keberanian itu sebenarnya muncul bukan ketika kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, tetapi justru datang ketika kita mau menghadapi ketakutan yang selama ini menghantui hidup kita. Kita sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudari, sedang menghadapi ketakutan. Dituntut untuk menghidupi sebuah kehidupan di mana segala sesuatu seperti tidak menentu. Penghasilan sudah banyak menurun. Banyak cerita kita mendengar atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami langsung atau melihat langsung bagaimana orang harus kehilangan pekerjaannya, diberhentikan dari tempat kerjanya karena situasi virus corona ini. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana apa yang harus dimakan untuk esok hari? Sekarang usaha sudah tidak jelas. Kadang ada, kadang enggak. Kesehatan juga naik turun. Membuat khawatir. Tidak tahu. Kita tidak mengetahui kapan mungkin orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita kasihi mungkin akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya di tengah pandemi corona ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, hal ini membuat manusia kita semua menjadi takut. Bertanya-tanya kemudian siapa yang bisa diandalkan? Siapa yang bisa dimintai tolong? Aku rasanya tidak mampu Tuhan. Sulit rasanya untuk bisa menghadapi seluruh permasalahan yang sekarang ini sedang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Yesus memberikan penguatan dan ketenangan kepada murid-muridnya, juga kepada kita sekarang ini. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan ketika mendengar bahwa Yesus sebentar lagi pergi meninggalkan mereka. Mereka layaknya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak tahu harus berjalan kemana. Bagaimana harus melangkah ke depan. Tetapi Yesus mengatakan berhentilah bergelisah. Jangan takut, percayalah kepada Allah dan dirinya. Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah itu sendiri yang akan menjaga, yang akan menolong, yang akan memberikan keselamatan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, menjadi murid Yesus bukan berarti semua halangan, semua tantangan, semua penderitaan hidup itu hilang. Yesus tahu
bahwa murid-muridnya sebentar lagi akan mengalami penderitaan karena dirinya akan mati di kayu salib. Tetapi Yesus berjanji bahwa suatu saat ia akan kembali dan membawa manusia ke dalam rumah Bapa. Bahwa seluruh penderitaan manusia akan dilepaskan. Penderitaan murid Tuhan Yesus, penderitaan Bapak Ibu, penderitaan saya semua akan dilepaskan oleh Tuhan suatu saat nanti. Dan sambil menunggu saat itu tiba, yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan menolong, akan menguatkan, akan memberikan sebuah kekuatan untuk terus bertahan hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan. Sekarang ini Bapak Ibu kita mengalami penderitaan. Sebuah penderitaan besar bahkan sedang melanda seluruh dunia dan membuat kita tidak nyaman. Banyak orang yang kemudian kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan mampu melindungi. Tidak percaya Tuhan akan mampu menolong. Menjadi takut, menjadi gelisah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah. Jangan gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk tidak gelisah dan tetap percaya? Sulit rasanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya kita tahu kok cara untuk tidak gelisah dan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi terkadang sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kita itu suka lupa. Tidak menyadari bagaimana caranya. Yesus mengatakan bahwa dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya tahu sebenarnya cara untuk tidak gelisah, tetap percaya kepada Allah. Tetapi murid Yesus yang bernama Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu jalan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maksudnya adalah kalau seseorang itu betul-betul mengenal Yesus dengan baik di dalam hidupnya dan tahu apa yang ia ajarkan dan perintahkan, maka yakinlah orang tersebut pasti akan diselamatkan. Baik di dalam dunia, juga nanti ketika sudah akan meninggalkan dunia. Bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Yesus hendak menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya mengingat kembali apa saja yang sudah Tuhan perintahkan. Apa yang sudah ia ajarkan kepada manusia. Ingat-ingat apa yang telah ia katakan. Apa yang telah ia berikan. Apakah kita sekarang ini sudah meneladani Kristus dengan terus berbuat kasih? Sudahkah kita sudah berlaku adil kepada sesama manusia? Sudahkah kita tidak lagi egois dan tidak lagi mementingkan diri sendiri? Tetapi justru mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Apakah kita sudah memberikan diri kita, tenaga kita, waktu dan pikiran kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Allah? Sudahkah kita saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan? Inilah yang Yesus katakan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Pengajarannya, perintahnya, tindakannya adalah jalan kebenaran dan hidup. Apabila kita meneladani, melakukannya, mengingatnya,
di dalam hati kita dan perbuatan kita, maka yakinlah Bapak Ibu bahwa sebesar apapun rintangan, sebesar apapun penderitaan yang mungkin kita akan temui di dalam hidup ini, niscaya kita akan mampu melewatinya dengan baik. Permasalahannya Bapak Ibu, banyak orang yang katanya mengaku sebagai murid Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Filipus adalah salah satu contohnya. Ia adalah murid yang setiap hari hidup bersama dengan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan Dia. Tetapi Filipus tidak mampu mengenal Yesus dengan baik dan melihat Allah di dalam diri Yesus. Filipus ini layaknya adalah kita, manusia yang setiap minggu membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, membaca Alkitab. Tetapi ketika mengalami penderitaan besar di dalam hidupnya, dia goncang. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu, ketika mudah sekali goncang ketika penderitaan besar melanda hidup. Layaknya seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika angin ribut melanda rumah tersebut, maka rumah tersebut akan roboh, akan goyah dan hancur. Tetapi orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik, mendengarkan dan merenungkan serta melakukan apa yang menjadi firman Allah, ia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Sekencang apapun angin bertiup, apapun yang menimpanya, ia tetap bisa bertahan kokoh karena percaya Tuhan yang sedang menjaganya. Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya tentang Tuhan Yesus, perlindungannya, serta penyertaannya di dalam hidup memanglah sangat penting. Penting sekali kita percaya tentang Yesus. Melalui pembacaan Alkitab, firman yang didengar maupun yang ditonton, kita menjadi percaya tentang karya dan firman tentang Yesus. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, yang kemudian diwujud nyatakan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Banyak orang berpikir bahwa firman Tuhan mengatakan saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Artinya di sini dalam Yohanes 14 ayat 1-14, artinya saya harus membuat sebanyak mungkin orang mengenal Kristus. Mewartakan kasih keselamatannya, membuat sebanyak mungkin orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak Ibu, hal ini adalah sebuah kebenaran. Menjadi tugas kewajiban kita, pekerjaan besar kita adalah mewartakan kasih Tuhan, mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang kita temui. Tapi juga ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, adalah membuat setiap orang yang mendengar firman Allah, yang mendengar Injilnya, untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Percaya saja tidak cukup. Harus dilandasi dengan sebuah perbuatan, dengan sebuah tindakan yang mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Sehingga dia dapat mempercayakan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Menjadi berani, menjadi tetap bersemangat dan dalam menatap hari depan. Tidak mudah putus asa. Bahkan kemudian terus menyemangati orang-orang di sekitar. Sehingga mereka kemudian juga merasa bahwa Tuhan itu sedang bersama-sama dengan mereka.
Kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Menjadi pewarta kabar baik dan menjadi damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita baik dalam kata dan perbuatan. Menjadi sosok yang berani menghadapi segala tantangan. Tidak takut akan segala mara bahaya karena Tuhanlah sang penjaga kita yang sejati. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam masa pandemi corona ini mudah sekali bagi kita, terutama orang Kristen, jatuh ke dalam keputusasaan. Melihat berita-berita baik di TV, media sosial, dan lain-lain membuat kita takut dan gelisah. Setiap hari penderita virus kok semakin bertambah. Juga korban-korban yang meninggal. Kita kemudian tidak bisa keluar rumah. Tidak bisa berkunjung ke rumah saudara. Tidak bebas melakukan pekerjaan. Kemana-mana harus pakai masker dan cuci tangan. Merasa tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apa-apa. Hendaknya kita sebagai umat Tuhan mengingat kepada Allah, sang juru selamat kita, sang empunya kehidupan. Hidup ini Bapak Ibu penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, penuh dengan mara bahaya. Tetapi bersama dengan Tuhan dan pertolongannya yang ajaib, kita bisa menjadi berani dalam menghadapi hal-hal yang paling menakutkan tersebut. Kita bisa mengimani bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar dari virus manapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, mengapakah kita sebagai umat Tuhan menjadi takut dan gentar, menjadi gelisah? Bukankah kita punya Tuhan, Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa pahlawan yang paling perkasa di dalam seluruh sejarah manusia pernah merasakan ketakutan. Tetapi pahlawan Tuhan yang sejati adalah pahlawan yang mengalahkan ketakutan tersebut karena mengandalkan Tuhan dan menjadi berani karenanya. Yesus adalah panglima kita. Tuhan yang memimpin kita. Maka siapakah lawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu. Tuhan menolong dan memimpin kita semua. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita yang kemudian nanti akan ditutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Tuhan yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, ajar kami supaya bisa terus berani Tuhan di dalam hidup ini. Hidup yang penuh dengan mara bahaya.
yang membuat manusia bisa merasa takut karenanya. Buat kami terus mengingat bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan menolong dan menyelamatkan kami semua. Tuhan, dalam kesempatan pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk jemaat dan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tri Hidayat yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong beliau supaya beliau bisa sembuh seperti sedia kala tanpa kurang suatu apapun juga. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Sang Penolong kami yang setia. Allah yang sungguh luar biasa, yang mampu menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga ingin berdoa untuk Ibu Tris yang terbaring lemah di rumahnya. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah juga yang akan menolong, yang akan terus mendampingi. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang lain, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi sedang mengalami kelemahan di dalam tubuh. Tuhan tolong kami semua, bantu kami semua, supaya diberikan kekuatan dan kesehatan, terutama di masa-masa sulit ini, di mana kesehatan adalah harga yang mahal, yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa untuk segala dokter, obat-obatan, dan hal-hal lain yang dipakai untuk upaya penyembuhan saudara-saudara kami ini. Biarlah jadikanmu sebagai alat di dalam memberikan kesembuhan yang sejati. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu GKI Gura ini ya Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan. Kami rindu agar jemaatmu terus datang untuk memuji memuliakan Engkau. Kami berdoa nanti ketika suatu saat gereja sudah bisa dibuka kembali, di mana orang-orang bisa datang untuk beribadah. Jemaatmu dipanggil semua untuk bisa beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena persekutuan dengan umat Tuhan adalah hal yang kami rindukan sebagai umat Tuhan di dalam dunia. Kami berdoa Tuhan untuk proses pemanggilan penatua yang sedang berlangsung. Kami mengucap syukur atas orang-orang yang sudah bersedia untuk dipanggil menjadi hamba. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan, diberikan sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang terus aktif melayani gereja, memberikan diri sepenuhnya, waktu mereka, tenaga mereka, supaya ibadah bisa terus berjalan di dalam gerejamu ini. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan sebuah hati yang terus senang untuk melayani. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, juga untuk dunia ini. Biarlah Tuhan segera menolong dan menghentikan laju penyebaran virus corona. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang berjuang di dalam melawan virus corona ini. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami itu lebih besar daripada segala apapun yang ada dalam dunia ini. Dan bersama dengan Engkau kami tidak takut apapun. Ya Tuhan, berkatilah para dokter dan suster yang terus berjuang di garda terdepan, para relawan. Biar mereka diberikan kesehatan sehingga mereka bisa pulang berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau mengalaskan doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nat persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan bisa dimasukkan di kotak di depan gereja. Mari kita pujikan dari KJ 301. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus yang sucikan, kuduskan persembahan kami ini, dan berkati para penatua yang mengelola persembahan ini supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. PKJ 285, bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan kekuatan kita, memenuhi kita dengan segala sukacita. Damai sejahtera di dalam iman kita, memberikan keberanian di dalam hidup, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita terus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya. Amin.